Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat, pernah dengar ada seorang syekh dari Indonesia yang terkenal di Afrika Selatan? Kalau belum, mari sekarang simak cerita dari Jacques Bertrand, seorang profesor dari Universitas Toronto, Kanada. Prof. Jack, sapaan akrabnya, akan berkisah tentang Syekh Yusuf Al-Makassari, seorang ulama yang kesohor di Afrika Selatan. Perlu diketahui, Syekh Yusuf Al-Makassari merupakan seorang ulama kelahiran Goa, Sulawesi Selatan. Nama aslinya adalah Muhammad Yusuf. Ia masih merupakan kerabat dari keluarga kerajaan Goa dari pihak ibu. Syekh Yusuf mulai mempelajari Islam semenjak usianya masih menginjak 15 tahun. Ia pun melanglang buana ke Banten hingga Aceh untuk memperdalam ilmu agama. Ia kemudian menikah dengan putri dari Sultan Goa. Tak puas hanya mengenyam ilmu di tanah air, Syekh Yusuf berkelana mencari ilmu hingga Yaman dan Damaskus. Di Makassar, Syekh Yusuf sejak kecil dibiasakan hidup menurut norma-norma agama, kebiasaan yang dianut oleh masyarakat Islam kala itu, termasuk Goa dan Tallo. Misalnya, kewajiban belajar Al-Quran sampai hatam. Setelah itu dilanjutkan dengan belajar bahasa Arab, tauhid, fikih, dan lain-lain. Tradisi ini juga dijalani oleh Syekh Yusuf. Sang guru Idaeng Rita Sameng melihat minat Syekh Yusuf pada ilmu tasawuf, sehingga ia meminta Syekh Yusuf untuk mendalami ilmu tasawuf di luar Makassar. Keinginan Syekh Yusuf Al-Makassari untuk menimba ilmu disambut baik oleh semua kalangan, dengan harapan agar kelak Buta Mangkasara memiliki seorang figur ilmu Islam yang cendekia dan handal. Saat sang guru menganggap pelajaran telah selesai, Syekh Yusuf diberi pesan untuk melanjutkan perjalanannya menuntut ilmu ke Mekah. Kebetulan pada saat itu kerajaan Goa yang sedang berkembang membutuhkan seorang ulama yang mumpuni. Oleh karena itu beberapa pembesar kerajaan menganjurkan Syekh Yusuf untuk memperdalam ilmu ke negeri lain. Saat itu Syekh Yusuf berusia 18 tahun. Sebelum meninggalkan tanah kelahirannya, Syekh Yusuf Al-Makassari mempersunting Siti Daeng Nisanga, seperti pemberitaan Ince Nuruddin Daeng Magassing dalam karyanya berjudul Riwayana Tuanta Salamaka Syekh Yusufu tahun 1933. Dalam Tufat Al-Mursalah karya Syekh Yusuf tertulis nama Al-Syekh Yusuf Al-Taj Abu Al-Harkarni Al-Majalawi. Nama ini menunjukkan seorang waliullah yang mengetahui asal-usulnya, yaitu keturunan bangsawan Lilik negeri Majalawi Makassar. Dalam Al-Naba fi Iraq La ilaha illallah tertulis nama Al-Syekh Yusuf bin Abdullah Al-Jawi Al-Makassari, yang menunjukkan bahwa dia adalah wali sufi dari tanah Jawi dan Makassar. Gelar syekh diperoleh menurut tradisi tasawuf setelah ia mendapat izin dari gurunya di Damaskus yang bernama Al-Syekh Abu Al-Barokah Ayyub bin Ahmad bin Ayyub Al-Kalawati Al-Quraisi, karena Syekh Yusuf memiliki kemampuan dan penguasaan dalam tarekat. Syekh Yusuf Al-Makassari belajar bahasa Arab, ilmu fikih, dan ilmu-ilmu syariat lainnya pada Padepokan Bontoala, sebuah pondokan pesantren yang didirikan ketika Goa menerima Islam sebagai agama kerajaan. Pondok ini diasuh oleh Syekh Syahid Ba Alwi bin Abdullah
Al-Alamah Tahir sejak 1634, seorang Arab Quraisy dari Mekkah yang kemudian menjadi menantu Sultan Alauddin. Syekh Al-Hajj Yusuf Al-Makassari kemudian melanjutkan belajar ilmu hakiki pada dua orang ulama salaf pada waktu itu, yaitu Lokmo Ri Antang dan Dato Ri Pangentungang, yang bernama Sri Naradireja bin Abdullah Makmur, putra Dato Ri Bandang, yang bertujuan untuk mencari ayahandanya di Makassar. Akan tetapi sang ayah telah wafat. Oleh raja, beliau dibujuk agar dapat menetap dan melanjutkan dakwah Islamiyah yang dilakukan oleh ayahnya kala masih hidup. Syekh Yusuf Al-Makassari meninggalkan Makassar menumpang kapal Portugis yang bertolak di Galesong pada malam Kamis tanggal 20 Oktober 1644 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Saban 1054 Hijriah, sesuai penanggalan Lontara bilangan Goa Tallo pada masa pemerintahan Raja Goa Imanun Tumi Daim Matola Sultan Malikul Said. Syekh Yusuf tiba di Banten pada masa Sultan Abu Al-Mufakir Mahmud Abdul Qadir yang memerintah pada tahun 1596 sampai dengan 1651. Semangat merantau dan menuntut ilmu ini sepertinya dipengaruhi oleh hubungan antara Makassar dan Banten, Aceh, sebagai kerajaan-kerajaan Islam yang sama-sama berjuang menghadapi Portugis dan Belanda. Tak berhenti di situ, perjalanan Syekh Yusuf tiba di Aceh pada masa pemerintahan Sultan Taj Al-Alam Safiatuddin Syiah pada tahun 1641 sampai 1675, putra Sultan Iskandar Muda. Di Aceh, Syekh Yusuf menemui seseorang ulama terkemuka yang menjadi mufti kerajaan, yaitu Al-Syekh Nuruddin Ar-Raniri. Dari Al-Raniri, Syekh Yusuf belajar tasawuf dan tarikat dan memperoleh ijazah dalam tarekat Qadiriyah. Menurut Lubis, Syekh Yusuf belajar kepada Ar-Raniri bukan hanya di bidang agama saja, melainkan juga filsafat kenegaraan. Ar-Raniri adalah pengarang kitab terkenal Bustan Al-Salatin atau Taman Raja-Raja, yaitu kitab yang mengulas tentang sistem pemerintahan Islam. Perjalanan pun dilanjutkan. Syekh Al-Yusuf Al-Makassari meninggalkan Aceh menuju Yaman pada tahun 1649 dan berkesempatan menemui seseorang syekh tarikat, yaitu Syekh Abi Abdullah Muhammad Abdul Baki bin Al-Kabir Majjaji Al-Yamani Saidi Al-Naqsabandi dan belajar tarekat Naqsabandiyah. Kemudian melanjutkan perjalanannya ke Subaid, yaitu daerah Yaman, menemui Syekh Maulana Said Ali dan belajar tarekat Balawiyah. Dari Yaman, Syekh Yusuf menunaikan ibadah haji ke Mekah dan berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Di Madinah, Yusuf bertemu seorang syekh tarekat Syatariyah, yaitu Syekh Burhanuddin Al-Mula bin Syekh Ibrahim Ibnu Al-Husain bin Syihab Al-Din Al-Kurdi Al-Qurani Al-Madani. Syekh Yusuf kemudian menimbah ilmu dari Syekh Ibrahim dan mendapat ijazah tarekat Syatariyah. Merasa dahaga intelektual dan pengetahuannya belum terpenuhi, Syekh Yusuf kemudian menuntut ilmu ke Syria dan berguru pada Syekh Abu Burakat Ayyub bin Ahmad bin Ayyub Al-Qalwati Al-Quraisi. Dari gurunya inilah Syekh Yusuf memperoleh gelar Tajul Qalwati Hidayatullah, yang artinya mahkota Qalwati, anugerah dari Allah. Selain itu, Syekh Yusuf juga berkesempatan mendatangi Istanbul, Turki. Setelah lebih kurang 23 tahun mengembara, mulai dari Sri Lanka, Yaman, dan Turki, Syekh Yusuf tetap aktif
belajar dan menyebarkan syiar agama Islam. Namun karena diketahui masih bisa berkomunikasi dengan para pengikutnya, ia diasingkan ke tempat yang lebih jauh di Afrika. Di Afrika Selatan pengikutnya terus bertambah. Bahkan mantan Presiden Afrika Selatan Nelson Mandela menyebutnya sebagai salah seorang yang mempunyai pengaruh besar untuk negaranya, ujar Prof. Jack bercerita pada Molotov TV. Bahkan kini Cape Town, ibu kota Afrika Selatan, punya wilayah bernama Kampung Makassar. Penamaan kampung ini diberikan oleh pemerintah Afrika Selatan sebagai tanda penghormatan terhadap jasa-jasa Syekh Yusuf Al-Makassari. Syekh Yusuf Al-Makassari memberikan banyak kebaikan dan inspirasi bagi masyarakat Afrika Selatan. Seperti memang yang diajarkan oleh agama Islam, bahwa Islam merupakan agama yang baik dan mencintai perdamaian.